Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita bisa Allah kumpulkan bersama-sama di forum online, memasuki pertemuan ketiga kajian suluk online gelombang ke-12. Mari kita memohon kepada Allah Ta'ala, Sang Sumber Ilmu, memohon izinnya untuk Iqra, kita membaca kitab-kitabnya, agar kita menjadi lebih takjub, lebih dalam kecintaan kepadanya, agar kita bisa menghamba dengan penghambaan yang sebenar-benarnya, mencintai Dia yang paling ultima dan tidak ada lagi kecintaan selain Dia. Karena kalau kita mencintai Allah, semua pasti akan terliputi. Kalau kita mencintai selain Allah, bedanya ya Allahnya jadi nggak dapat gitu ya. Nauzubillah min zalik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita masih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Lin, mangga. Kita masih menelusuri tentang kisah Musa alaihissalam. Bagi mbak-mbak yang baru bergabung, ya, ada juga anggota baru, ya. Alhamdulillah nih, jadi kita ini komunitas ngaji mingguan. Sudah sejak 6 tahun yang lalu kita explore dari mulai satu ayat per ayat lain, sharing kehidupan, merenung gitu ya, apa makna sebuah ayat dalam kehidupan kita, mencoba dengan izin Allah membumikannya agar ayat-ayat itu berkata-kata dan bermakna dalam buat kita, tidak sekedar di otak saja tapi betul-betul kena ke hati, dan setiap kali kita menghadapi kehidupan, ayat-ayat itu kemudian mewarnai kehidupan kita. Ya, semoga. Nah, jadi acaranya, kajiannya disebut kajian suluk karena dari kata ada dalam Al-Qur'an, fasluki gitu. Masukilah jalan Tuhanmu yang dimudahkan gitu. Jadi dalam kehidupan itu ada sebuah gerak, yaitu disebut dengan bersuluk, agar kita senantiasa mengalir dengan takdirnya dengan baik. Agar kita ridho dengan ketetapannya, lebih tawakal, agar lebih bersyukur dengan keadaan yang Dia tetapkan kepada kita di setiap saatnya. Tentu beda-beda keadaan itu, ada keadaan yang meliputi fisik, ada keadaan yang meliputi diri, di dalam diri gitu. Kan hati juga kadang-kadang kita nggak punya kuasa ya untuk menata. Apakah hari ini pengen happy atau inginnya damai. Selalu saja ada kehidupan itu sesuatu yang menggoncang kita. Bagaimana kita membaca itu? Karena kehidupan itu bukan sekedar enak-enak saja, a walk in the park gitu ya. Itu bukan natur kehidupan. Kehidupan adalah sesuatu yang selalu mencengkram, memeras gitu, karena ujian. Ayatnya ada bahwa semua akan diuji. Hingga kalau dalam kitab Nabi Idris itu, agar menjadi jelas siapa yang telah mencintaiku, kata Allah Ta'ala, dari umat manusia. Ini sebuah ujian kecintaan. Nah, balik kepada kisah Musa, hari ini kita akan zoom in tentang sebuah episode penyembahan patung anak sapi emas. Kita sudah singgung sekilas ceritanya seperti apa, ya. Ada aktor Samiri di situ yang kemudian berperan untuk menghasut, dan dia membawa butir pasir dari sesuatu yang telah disentuh alam Jabarut, ya. Jadi Jibril ada di situ ketika laut dibelah. Yang menarik, di kitab lain itu dikatakan yang membuat patung sapi itu Harun. Nauzubillah, ya, Harun kan nabi ya. Jadi Al-Qur'an meluruskan tidak ada aktor namanya Samiri, dan dia adalah Dajjal. Dia adalah anak iblis gitu ya, yang bukan diutus, memang keberadaannya adalah untuk menguji manusia. Dan the thing about setan gitu ya, iblis itu, mereka tidak bisa memancing hal-hal yang tidak ada. Jadi memang kecenderungan untuk menyembah sapi itu sudah ada di dalam diri Bani Israel.
Untuk itu kita penting untuk melihat sejarah Bani Israel sebenarnya. Ya. Bagaimana perjalanan mereka dimulai dari keluarga Yakub alaihissalam yang pindah ke Mesir ketika Yusuf menjadi wazir di Mesir. Jadi warna bumi Mesir itu sangat kental karena mereka ratusan tahun tinggal di sana dari generasi ke generasi. Walaupun dalam keadaan terjajah, tapi kondisinya nyaman, dalam tanda kutip ya. Nyaman secara fisik, rumah sih ada gitu ya, pekerjaan ada, penghasilan ada. Maka itu yang menjadi keberatan mereka ketika mereka harus hijrah, kemudian terkatung-katung di padang gurun, makan seadanya, kebayang ya dalam perjalanan seperti apa. Tidak sedikit yang hatinya kemudian berteriak, aduh coba kita nggak ikut Musa ya gitu. Kita masih enak duduk di rumah. Mungkin kalau zaman sekarang masih nonton TV, Netflixan gitu. Dia sekarang keluar. Tapi jadi orang itu ada yang kecenderungan untuk biarlah diperbudak jiwanya, yang penting raga kita makmur. Nah itu ya, nauzubillah, hati-hati. Biarlah kerjanya sebenarnya nggak suka-suka banget, nggak cocok dengan jiwanya, yang penting penghasilan ada. Nggak apa-apa proyeknya diambil, walaupun itu mencederai atau sebenarnya jiwanya tertekan mengerjakannya gitu. Dia tidak jujur ya, tapi lebih mengutamakan nggak apa-apa, yang penting duitnya gede gitu. Itu biasanya ada azabnya tersendiri. Dalam arti azab itu adalah karena hal-hal sesuatu yang tidak cocok dengan natur jiwa kita pasti akan membuat sengsara gitu ya. Beda, itu seperti kita berdiri berjinjit gitu. Tidak tahan lama. Kalau kita berjinjit, coba itu tahan berapa menit. Beda kalau dia betul-betul menjejak. Mengerjakan sesuatu yang memang itu gue banget. Nah, tapi gue bangetnya juga harus dites. Kadang-kadang trial and error. Aku pikir ini, ternyata on the long term bukan. Jadi waktu kadang-kadang bisa mengungkap itu. Karena kalau itu pekerjaan yang benar hak ya, ada durability, endurance, ada ketahanan mengerjakan itu bertahun-tahun ordenya. Jadi kalau ambil pekerjaan sebulan 2 bulan nggak betah, nah itu bisa jadi pertanda-tanda bahwa bukan di situ. Atau mungkin jadi sebenarnya di situ cuman kita masih lemah mentalnya. Gampang menyerah, ada kesulitan dikit langsung jatuh gitu ya. Seolah-olah tuh kan aku nggak bisa gitu. Padahal belum diuji coba betul. Jadi manusia itu aspeknya sangat kompleks ya. Kita lihat surat Al-A'raf 148 mengenai kelanjutan kisah Musa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, ini dapat Ten Commandments, membuat sesembahan berupa patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh. Kenapa dia dapat melenguh? Karena dicampur sama pasir yang dari Samiri itu. Jadi ketika laut dibelah, Jibril alaihissalam hadir di situ menunggangi kuda. Beliau kan malaikat tertinggi yang mempunyai power of Jabarut ya, dari alam ruh. Alam ruh itu sifatnya menghidupkan. Jadi bahkan tanah yang dia pijak oleh kudanya bahkan itu bekasnya saja bisa membuat hidup, walaupun cuma sesaat. Makanya Samiri mengatakan, aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Dia bisa melihat kehadiran Jibril di situ yang mungkin sebagian besar orang tidak tahu. Dia ambil, dia sakuin pasir itu. Ketika Bani Israel membuat adonan, jadi semua perhiasan dilebur, kemudian di molding ya, dicetak menjadi sapi emas, bentuk sapi emas, dia masukkan pasir itu sehingga memang bisa melenguh, bisa hidup. Bani Israel tidak sebodoh itu ya. Kan dulu ada yang bilang, oh itu melenguhnya karena ada rongga angin, ketiup angin, nggak seperti itu. They know which one is alive and not. Gitu. Jadi betul-betul bisa hidup, bersuara. Oleh karena itu, ketakjuban itu membuat mereka bertambah yakin bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menolong kita. Gitu. Nah, tentang
anak sapi emas ini perlu difahami, seperti tadi dikatakan, Bani Israel itu sudah ratusan tahun tinggal di Mesir. Mesir itu the land of many gods gitu ya. Mereka menyembah banyak bentuk-bentuk Tuhan, ada dewa Ra gitu. Jadi visualisasinya ada, dan salah satu dewa yang mereka sembah di sana berbentuk anak sapi seperti ini. Jadi mereka sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi melihat bahwa yang biasanya Mesir itu makmur karena orangnya menyembah ini gitu. Itu pikiran tuh seperti itu. Jadi itu simbol, ada yang sebutkan dewa El gitu ya, dewa Apis, itu berkaitan dengan sapi. Jadi mereka melihat simbol yang sebenarnya sudah dalam referensi mereka tentang sesuatu yang membawa kemakmuran, ketenangan, kekuatan, ya, virility gitu, sebuah kesuburan. Itu menjelaskan kenapa bentuknya anak sapi gitu. Kenapa nggak burung gitu ya? Kenapa nggak bulat gitu? Jadi ada sesuatu referensi yang mereka ketahui. Sahabat-sahabat, menarik untuk melihat Al-Quran mengkode anak sapi ini dengan istilah ijlun. Ya. Istilah ijlun yang sama, kalau di konkordasi diketik gitu ya, tik, itu nanti akan muncul di beberapa sequence, ya, kisah dalam Al-Quran, diantaranya ketika Ibrahim alaihissalam menerima tamu berupa dua malaikat. Dua malaikat ini yang sebenarnya diutus ke negerinya Lut untuk memberikan azab. Tapi sebelum itu mereka mampir ke Ibrahim alaihissalam. Coba dilihat dalam Al-Quran, ada kisah ini. Dan sebagaimana tradisi orang Arab itu selalu menjamu tamu dengan makanan yang terbaik. Maka Nabi Ibrahim meminta istrinya Sarah untuk membuat daging sapi bakar. Itu ijlun disebutnya, daging anak sapi bakar. Dan itu kalau dalam Al-Quran, cerita itu bukan sekedar cerita. Begitu ada satu kata, dia konsisten. Karena kalau di kitab lain, dikatakan yang disuguhkan adalah iga bakar. Iga, nggak, ijlun. Karena ini berkaitan dengan nanti periode Ibrahim, nanti Musa dengan ini, penyembelihan anak sapi. Nanti sahabat-sahabat, ini akan berkaitan juga dengan sekian puluh tahun kemudian Bani Israel harus menyembelih anak sapi. Karena berkaitan dengan peristiwa ini. Nah, mari kita lihat ihwal anak sapi emas. Kenapa kisah ini dalam Al-Quran? Lalu apa relevansinya dengan kita? Ya, ini saatnya untuk merenung. Sahabat-sahabat, jiwa kita yang tadinya testify Allah, ya, la ilaha illa huwa gitu, alastu birabbikum qala bala syahidna gitu ya, semua di surat Al-A'raf 172. Sejak itu kecintaannya hanya kepada Allah Ta'ala, dan dia melihat bahwa segala sesuatu bersumber dari dia. Yang ngurusin saya Rob. Makanya disebut alastu birabbikum, bukankah aku Robmu? Robmu adalah sebagai pemelihara, yang memberi rezeki, yang mengurusi, yang melindungi, pemelihara, yang memberikan nafas, dan lain sebagainya. Begitu masuk ke alam ini, sadarilah bahwa kita hidup di namanya the cosmos of multiplicity. Alam ini adalah alam duality, di mana ada oppositions, ya, kita mengenal dua hal yang bertentangan, ada contraries, gitu ya. Jadi sejak lahir, jasad kita sangat terbiasa dengan hal yang bertolak belakang. Ada dua hal. Kalau nggak hitam, putih, begitu cara berpikirnya. Kalau nggak gelap, ya terang. Kalau nggak penuh, ya kosong. Sangat susah untuk melihat in between atau sesuatu yang di luar itu. Mari kita tarik lagi. Kebiasaan berpikir multiplicity atau duality itu, kemudian dalam proses edukasi kita, kan kalau nggak kerja, nggak dapet duit,
bisa mati, seolah-olah begitu. Seolah-olah uang itu dapatnya dari harus kerja, harus ngantor. Seolah-olah kalau tidak punya gaji tetap, maka penghidupan kita terancam. Di alam dualitas, pikiran kita terbiasa dengan itu. Itu sahabat-sahabat adalah sapi, anak sapi emas. Alam pikiran yang mengatakan, kalau saya nggak punya kerja, gimana bisa menghidupi anak? Cause and effect. Which is normal. Kita hidup di alam ini. Tapi dia, Allah Ta'ala, itu tidak terbatas oleh cause and effect. Sebenarnya. Maka dalam suluk, orang akan dilatih untuk keluar dari waham seperti itu. Waham yang mengatakan, kalau aku nggak begini, nggak akan begitu. Kalau suamiku tidak begini, maka akan begitu. Itu semua waham-waham. Kita seolah-olah mendikte kehidupan, mempersyaratkan sesuatu, kalau aku nggak dapat begini, aku nggak bahagia. Padahal kebahagiaan itu tidak bersyarat. We can be happy, kita bisa bahagia dengan kondisi apapun per saat ini, detik ini, sekarang juga, walaupun sedang sakit, walaupun kondisi lagi tidak fit gitu ya, walaupun sedang ada perhara misalkan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Suluk membawa kepada we have to go beyond gitu. Bahwa kan keadaan yang meliputi kita itu hanya sebuah entitas yang mewarnai jiwa, hati, raga. Jiwa kita, dia ada di balik itu semua. Dia menyaksikan. Semestinya, kalau kita benar tasbihnya, ya, benar tahmidnya, benar takbirnya, gitu. Jadi ketika kita bertasbih, subhanallah, kita melihat semua ini dialirkan, namanya alam sebab akibat, tetapi kita lihat aktor di belakangnya, Allah yang menggerakkan itu semua. Itu makna syahadat kita. Itu makna tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Dia. Tidak ada yang bisa menggerakkan ini kecuali Dia ada di belakangnya. Bahwa dalam alam ini memang harus ada aktor-aktor yang bergerak, pion-pion yang digerakkan, ya. Tapi kalau kita berhenti di sana dan tidak melihat causa prima, siapa di balik itu, maka di situ kita tengah terhijab. Gambaran Bani Israel menyembah sapi. Kalau kita lihat gambar ini, kita mungkin mengira, waduh, mengerikan ya, menyembah-nyembah sapi, ngapain, musyrik katanya gitu ya. Oh, nggak boleh tuh punya cincin yang dianggap membawa power. Saya pakai kalung ini dapat dari ajengan. Kalau pakai ini nanti terlindung dari santet misalkan ya. Percayanya ke si kalung itu, tapi si cincin itu kan sudah musyrik. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu kita paham misalkan ya, nggak mau musyrik. Memang kita nggak punya cincin-cincin, nggak punya jimat-jimat, tidak menyembah sapi. Tapi keterikatan kita kepada pasangan demikian erat sampai kita nggak sadar dia sudah jadi sesembahan kita. Tapi keinginan kita untuk dihargai demikian mencengkeram sampai ego kita menguasai kita dan tidak sadar itu menjadi sesembahan kita. Itu sapi emas kita. Tapi kita udah sedemikian nyaman dengan gaji tetap, begitu perusahaannya dibuat gulung tikar atau dia harus diberhentikan, seolah-olah dunia kiamat. Kita tidak sadar bahwa selama ini
kita sudah menjadikan pekerjaan kita sebagai sesembahan. Sesuatu yang menjadi rob dalam tanda kutip. Yang memelihara kita. Yang ditanya siapa yang menghidupi anak? Gaji gitu. Itu nanti pertanyaan pertama di alam barzakh. Alastu birabbikum, siapa Robmu? Siapa yang ngasih kamu makan? Siapa yang menjaga kamu? Itu begitu kita tidak melihat dia, Allah Ta'ala di balik itu, maka pertanyaan itu sungguh, na'udzubillah, kita tidak bisa jawab. Ya kita akan menjawab dengan Tuhan-Tuhan lain sebenarnya. Jadi ini kisah klasik. Kita sudah tahu ceritanya, ya seolah-olah gitu. Tapi apa sih guidance buat kita, tuntunan buat kita, sehingga kalau kita baca ayat ini saja, terus kemudian kita merenung ke dalam diri, jangan-jangan nih aku punya sesembahan di dalam hati, berhala-berhala di dalam qalb. Itu yang menghalangi kita dari ma'rifat. Itu yang menghalangi kita dari anugerahnya yang tinggi turun. Ketika Rasulullah berkata tidak akan masuk malaikat di dalam rumah yang ada anjingnya, tidak semata-mata anjing dalam bentuk fisik, ada ulama yang mengatakan, tapi kan tidak semua orang punya anjing gitu ya. Tapi ke rumah hati yang punya berhala, ada kebengisan. Jadi sifat binatang itu galak gitu, anjing itu menggonggong gitu ya. Walaupun banyak anjing lucu-lucu juga, tapi kan sifat liarnya tuh ada gitu. Jadi keliaran kita, konsistenan kita dalam beribadah, kita yang masih tengok kiri kanan, nggak ikhlas, itu diwakili oleh sebuah simbol binatang. Gitu. Jadi mari kita renungkan tentang ini. Ayatnya jelas, bahkan diberi nama surat Al-Baqarah. Jadi ini adalah sapi betina yang harus dibunuh gitu. Ayat itu menjadi surat kedua setelah Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah, kata Rasulullah itu Al-Baqarah sama Ali Imran itu dua cahaya itu. Jadi banyak hal yang menjadi fundament mengenal kita manusia tentang apa sih hidup ini, kenapa sih orang mencari kebahagiaan. Jadi natur orang kan mencari sesuatu yang bisa melanggengkan dia. Maka simbolnya sapi emas, bukan sapi kayu, bukan batu, karena emas kan valuable. Orang akan cenderung mencari kenyamanan hidup, mencari mungkin passive income kita bilang ya, pokoknya kenyamanan lah, nggak usah bolak-balik cari duit gitu misalkan ya. Orang akan cenderung menghindar dari pertarungannya kok. Inginnya enak-enak aja, inginnya males-malesan, inginnya tidur terus seharian mungkin ya, inginnya nggak perlu menghadapi the battle gitu, perangnya, nggak mau. Itu Bani Israel banget. Nanti kalau dilihat kisah Bani Israel itu berkali-kali ketika mereka menolak atau takut untuk berperang, azabnya turun. Kekeringanlah melanda, 40 tahun terkatung-katung di padang gurun. Jadi rezeki lahir buminya nggak keluar. Dulu ada suatu periode di mana ketika Bani Israel dalam pembuangan kembali lagi di guide sama dua nabi ya. Ada Nabi Hagai dan Zakaria. Itu harus membangun Baitullah gitu. Tapi mereka takut karena di kota itu sudah cenderung keburu ada penghuni lain yang berkeyakinan berbeda. Begitu niat pembangunan Baitullah itu terdengar, mereka sangat resisten dengan keras dan mereka takut untuk berhadapan frontal gitu. Akibatnya pembangunan Baitullah tertunda 16 tahun lamanya dan selama itu kekeringan melanda di sana. Begitu Baitullahnya selesai, hujan, semua terang gitu ya. Ini kisah dulu. Tapi korelasinya masih ada sampai sekarang.
Jadi kadang orang-orang dulu itu Allah kasih sebuah skenario untuk memerankan peran tertentu agar generasi di depan, termasuk kita, bisa paham. Ya Allah, ini persoalannya gitu. Jadi begitu kita memang belum fokus mencari Allah Ta'ala, ya, ini sebuah refleksi termasuk buat saya sendiri. Yang kita cari apa sih? Yang mewarnai semua aktivitas kita dan semua keputusan kita dalam memilih, apakah Allah atau saya atau ego. Ego yang ingin dipandang sukses, ego yang ingin banyak followersnya gitu ya, ego yang ingin wah gitu. A time for reflection. Kita merenungkan masing-masing lah tentang anak sapi ini. Jangan-jangan kita masih dalam fase menyembah anak sapi. Ada di situ. Dan itu harus dengan rahmat Allah ditunjukkan gitu supaya sembuh gitu. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberikan dalam Al-Quran guidance ya. Ketika ini terjadi, ini menarik ya. Kisah ini disimpan di surat ke-7, Al-A'raf 148. Tapi sequence-nya, kelanjutannya itu lompat ke Al-Baqarah 54. Ini menunjukkan betapa canggihnya Al-Quran. Jadi dimensinya tuh, kalau orang, ini bukan kitab sejarah masalahnya. Kitab suci. Jadi setiap katanya, setiap ayatnya, mesti cara kita menghadapkan hati itu tidak seperti membaca novel, membaca Al-Quran. Tidak seperti membaca buku sejarah biasa. Harus dengan bismillah, gitu ya, harus dengan adab. Makanya kalau bisa wudu dulu, sholat dulu, gitu ya. Karena hati yang bersih bisa hanya dengan ini. Jika ikhlas, dapat itu isinya, kebuka nanti, bisa kelihatan. Nah, jadi ketika itu terjadi, Musa berkata kepada kaumnya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Nah, kita lihat ini disebut al-ijlun, ijlun ya. Karena itu nih, karena kalau ini adalah sebuah way out, sebuah tips, sebuah remedy, sebuah terapi. Kalau hati kita sudah cenderung menyembah anak sapi, menyembah pekerjaan, menyembah pasangan, menyembah anak, nggak disembah-sembah sih, cuman keterkaitannya ya ampun gitu ya. Itu sembah sebenarnya. Segala sesuatu yang kita anggap lebih powerful dan menguasai kita, itu adalah sesembahan kita. Secara fisik nggak sujud-sujud ke objek-objek itu, tapi keterkaitan, kemelekatannya ya ampun. Sampai kalau itu nggak ada, hancur seolah-olah. Habis sudah. Sedihnya minta ampun. Seolah-olah dunia kiamat. Sebenarnya kita tengah menyembah itu. Itu menjadi objek ilah kita, sesembahan. Karena demikian mengatur kita. Nauzubillah ya, betapa mudahnya kita tergelincir sebenarnya. Itu kenapa sholat harus rekalibrasi lagi. Dari situ. Allahu Akbar. Kan Allah Maha Besar. Katanya. Takbir berkali-kali. Tapi begitu dihadapkan dengan si bos gitu ya, dengan permasalahan itu rasanya demikian besar sampai Allah di mana nggak kesebut gitu ya. Katanya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar tenang aja mestinya. Ngadepin tuh dia maha powerful. Tapi kan keyakinan dan apa yang di mulut tidak sama kadang-kadang. Jujur saja gitu. Masih takut. Masih baperan gitu. Hanya dengan berkat rahmat Allah Ta'ala. Lalu bagaimana remedinya? Kata Allah Ta'ala, taubatlah kepada penciptamu. Jadi, fatubu illa birabbiikum. Dan taubat ya, bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum.
nafsnya ya, ini berkaitan dengan nafs. Ini kadang-kadang suka dipakai mungkin untuk orang yang hanya mencuplik dari sini, tidak melihat konteksnya. Wah, ini Islam tuh kan mengajarkan bunuh diri seolah-olah dilegitimasi dengan ini, padahal nggak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat seperti itu ya. Jadi membunuh nafs itu lebih kepada kekuatan-kekuatan yang mencengkeram jiwa kita, itu harus disembelih, harus dipotong. Maka nanti kita belajar saum gitu. Itu mulai membunuh syahwat, mulai jadi kekuatannya dikurangi. Yang tadinya kekuatannya 100 misalkan 100% menguasai, kurangi 90, 80, lama-lama dia lemah. Itu maksudnya membunuh. Membunuh pengaruhnya kepada jiwa kita sehingga sedemikian rupa jiwa menjadi terpenjara dan diperbudak oleh kekuatan itu. Tapi gerbangnya adalah taubat. Makanya wajib untuk belajar apa sih taubat, bagaimana taubat. Kan Rasulullah kasih guidance, ciri-ciri orang yang taubat, itu dia jadi lebih cenderung gemar mencari ilmu, ya, melipat kasurnya, jadi tidurnya dikurangi, jadi karena dia lebih banyak zikir, kontemplasi kalau malam-malam. Kadang-kadang juga teman-temannya diganti. Ciri bertobat tuh. Teman-teman yang lebih mendamaikan hati, teman-teman yang memberikan influence yang lebih baik, Allah gantikan. Mungkin malah pekerjaannya juga diganti, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi taubat dan bunuhlah dirimu. Tentang bunuh dirimu ini kita perkuat di surat An-Nisa ayat 66 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, walau ana katabna alaihim, katabna itu sesuatu yang kan seperti kutiba alaikumusiyam, itu sesuatu yang emphasize banget, ditekankan. Kalau kami perintahkan kepada mereka, jadi ada sesuatu yang kalau itu tidak dilakukan, kita kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Dalam ayat tentang saum, lanjutannya adalah kalau seseorang tidak kuat saum, misalkan di bulan Ramadan, karena satu dan berbagai hal, boleh fidyah, katanya gitu. Tapi, katanya, mengganti saum itu jauh lebih baik jika mereka mengetahui. Jadi ada sesuatu rahasia yang dalam di balik sebuah ibadah saum. Kalau bisa ganti di hari lain, tapi tetap saum ya, gitu. Jadi Allah ingin memberikan sesuatu, tapi jalannya memang seperti itu, lewat si moksa gitu, badannya ditahan dulu ya, badannya diproses, jangan selalu ikuti keinginannya, pengen bakso beli gitu, kan kita cenderung impulsif, apalagi semua dalam handheld zaman sekarang, kalau mau belanja kita nggak perlu ke mall lihat-lihat, tahu-tahu muncul di notifikasi impulsif buying, itu hati-hati itu, syahwatnya muncul, perlu apa enggak? Kalau kita ingat bahwa semua dihisab, itu kan mengerikan. Nanti kalau ditanya, kamu kenapa tanggal sekian, jam sekian, milih pakai itu? Kan pasti punya tuh pakaian. Jawabannya panjang itu nanti. Ya. So, tentang membunuh diri, ini di An-Nisa ayat 66 ya. Jadi, bunuhlah dirimu atau keluar dari kampungmu. Itu adalah perintah Allah. Dua hal ini satu ritme gitu, tentang bunuh diri atau keluar dari kampungmu, atau aniktul anfusakum aw ikhruju min diyarikum, atau keluar dari kampungmu, sama. Jadi bunuhlah hal-hal yang dari syahwat dan hawa nafsu yang demikian mencengkeram dirimu, atau keluar dari kampung seperti Bani Israel keluar dari Mesir, keluar dari pengaruh jasad ini, keluar dari comfort zone, keluar dari kemalasan, keluar dari emosian.
Tapi ini ngerinya, dalam Al-Quran dikatakan, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Terus ini ditutup lagi, mirip dengan perintah saum. Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentu yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Tuh. Jadi di balik hal ini, kenapa harus bebas kita dari ilah selain Allah? Karena Dia ingin memberikan yang jauh lebih baik dibanding itu. Dibanding yang hati kita genggam, dibanding yang sekedar kita harapkan. Dan itu, sahabat-sahabat, adalah sifat Allah Ta'ala. Selalu memberi yang terbaik. Yang terbaik. Kalau kita kerja suka asal-asalan. Makanya Allah menyukai pekerjaan yang dikerjakan, walaupun kecil, walaupun satu, gitu ya, tapi terus istiqomah dan sebaik-baiknya. Karena itu sifat Dia. So, kita kontemplasi itu. Jadi hari ini kita belajar untuk bagaimana mengidentifikasi sesembahan berupa patung anak sapi emas, ilah-ilah lain di dalam hati kita. Kalau itu ada, kuncinya taubat. Dan dibunuh, dipotong pengaruhnya. Which is sebagian besar orang tidak melakukannya. Kenapa? Takut. Kenapa? Mereka udah nyaman dengan itu. Why bother gitu kan? Ngapain susah-susah gitu misalnya. Karena mereka tidak melihat sesuatu di balik itu kan. Dan mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka genggam itu hanya masalah waktu, hilang, habis, musnah, berakhir, berpisah. Allah mempersiapkan, hey, I have something better gitu. Aku punya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu pegang. Mau nggak? Tapi itu udah lepas. Tapi kita seperti anak kecil yang sudah demikian suka dengan satu mainan, gitu ya. Padahal kita tahu itu nggak begitu bagus, nak, gitu. Akal akhirnya kemudian yang bisa membawa kita membaca Iqra. Iqra itu mempersyaratkan akal. Padahal itu perintah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Di mana bisa baca kalau akalnya belum nyampe? Belum belajar baca. Wajar kalau demikian kita senantiasa hidup dalam pusara the cosmos of duality. Montang-panting dari siang, malam, bahagia, susah, kurang, duit, banyak duit, itu aja. Jadi hidupnya itu hanya untuk memanage gimana caranya biar nggak kurang, terus gimana caranya biar bisa, semua tentang managing duality. Capek. Dan tidak meraih hikmahnya gitu. Tahu-tahu rambut udah beruban. Tahu-tahu badan udah lemah. Terus kita lihat, terus aku ngapain aja ya selama ini gitu. Tahu-tahu anak-anak udah besar semua. Ya, pekerjaan pun hilang, pasangan udah nggak ada, misalkan. Semua udah persiapan masuk ke alam barzah. Mulai takut dia. Nah, sebelum itu, ayo taubat, gerbangnya taubat. Taubat. Dan kadang Allah membantu sahabat-sahabat kalau kita nggak mampu membunuh diri sendiri. Ujian dalam kehidupan itu sesuatu yang jelas efektif memangkas itu. Ilah-ilah selain itu. Jadi, dengan kata lain, ini adalah sebuah cara untuk memandang kehidupan dengan hukum ilahiyah. Hukumnya adalah bahwa kita semua akan dibersihkan. Harus bersih. Kenapa? Karena kita mendekati yang Maha Suci. Masa masuk masjid berlepotan? Kan nggak mungkin, nggak bisa gitu. Ya, sepatu aja harus dibuka gitu. Sementara kita masih penuh. Wah, harus mandi dulu gitu ya adabnya. Jadi kebersihan, purification itu bagian dari kehidupan. Dan takdir itu adalah air yang mensucikan. Sangat.
takdir. Ada dia yang desain. But this is also a good news for us, isn't it? Sebuah kabar baik bahwa semua pergulatan hidup yang tengah sudah dan akan kita hadapi, kita maknai dengan sebuah treatment ilahiyah agar kita terlepas dari berhala-berhala itu dan nanti insya Allah pada akhirnya kembali kepada Dia dengan mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. So, kita masih punya waktu untuk diskusi. Any questions, any remarks, sharing atau apapun, silahkan. Your turn. Masih merenung. Ya. Ya, silakan Mbak Nuraini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Teh, hari ini hidangannya luar biasa kalau menurut saya. Nah, yang Teteh sampaikan tadi itu mengena semua gitu. Di umur 40, saya menuju 40, ini hadir hari ini kembali dicoba lagi gitu menghadapi kondisi keluarga yang tadi malam abang saya dipanggil ke polisi gitu untuk menyelesaikan urusannya kembali, dan secara keluarga ya bukan nggak menerima ya, tapi alhamdulillah udah banyak kesiapan tanda-tanda yang diberikan Allah. Jadi keluarga lebih siap menerima kondisi gitu, nggak shock deh Teh gitu. Alhamdulillah dengan adanya kajian suluk yang udah dari 2016 saya ikuti dengan Teh Tessa, puzzle-puzzlenya lebih mudah untuk diterima, lebih mudah untuk disatukan, lebih mudah, dan Allah, saya merasa Allah itu baik. Saya diberi kesempatan lebih awal untuk memahami kondisi keluarga saya. Saya merasa tenang, saya merasa bahagia. Allah hadirkan yang seperti ini adalah kebahagiaan bagi saya gitu. Diambil harta, dipisahkan dengan keluarga, itu bukan menjadi sebuah kesengsaraan. Kalau saya sih ngerasainnya gitu ya Teh. Masya Allah. Ya. Apa ya Teh? Bersyukur aja Allah kasih pengetahuan, kasih ilham, kasih ketenangan. Ini loh yang kamu hadapi. Kayaknya istilah kalau akrab banget. Ini loh yang kamu hadapi. Oh enggak, itu enggak susah gitu. Tenang aja. Itu masih di dunia. Enggak. Seolah-olah itu yang terngiang di dalam kuping saya. Dalam hati pikiran saya. Ya udah yuk. Saya ajak ibu saya ajak adik-adik saya, yuk kita hadapi. Enggak masalah, seberapapun beratnya. Nilai berapa M pun itu kecil di mata Allah gitu. Apa ya yang kami sayangkan cuman apa? Saya ngerasa ini saya tidak bisa, nggak bisa membagi gitu. Ini loh sebenarnya kebahagiaan kita gitu. Rasanya pingin naruhkan ketenangan ini ke hati ayah saya. Ya ini loh gitu. Ya gini loh, tapi ya mungkin itu bukan sebuah penyesalan juga, cuman ya rasanya pingin berbagi ketenangan ini dalam menghadapi kondisi manusia itu. Ya kamu harusnya kembali gitu, itu aja sih bahasa. Ya kita kembali lagi, ayo gitu. Jadi yang terngiang-ngiang itu banyak bahasa penenangan yang di dalam hati saya untuk siap menghadapi kehilangan harta, kehilangan jabatan, termasuk kehilangan keluarga, kebebasan keluarga. Kalau udah istilahnya, kalau di dunia
penjara itu kan adalah tempat yang paling tidak ingin kita masuki gitu, tidak ingin kita dapati. Tapi rasanya itu tenang teh. Oh ini loh obatnya. Di penjara memang obat gitu loh. Itu tempat kamu untuk bersyukur. Itu tempat kamu harus kembali gitu loh teh. Alhamdulillah itu hadir gitu loh teh. Oh apa ya, alhamdulillah. Ya dari yang Teteh sampaikan, ya dikurangi jadi sapi sesembahan kita itu kayak gaji, kayak suami, kayak apa, itu tidak ada nilainya gitu. Yang harus kamu jalani ini kembali kepada saya. Apapun masalahmu sampaikan kepada saya. Saya yang mampu gitulah. Itu yang di kuping, yang di telinga, yang di hati kayaknya bunyi gitu. Alhamdulillah. Dan saya begitu itu bunyi, ya waktu jalan aja itu udah nangis gitu. Kayaknya kok nggak bisa bergerak lagi ya gitu. Pinginnya ya rasa rindu, bukan lagi kepada masalah ya, tapi alhamdulillah ya Allah kau dekat. Masa kayak gitu aja sih ya, dekat gitu. Suara-suara yang kayak gitu tuh membuat kita lebih fokus untuk menghadapinnya seperti apa, lebih sabar kita. Jadi alhamdulillah teh untuk hari ini itu pelan-pelan, dan saya tahu itu prosesnya akan baik gitu. Dalam kesalahanmu kamu akan lebih baik dekat dengan aku. Itulah yang dalam hati saya gitu ya teh. Saya cuma bisa ngajak adik-adik, yuk pahami, yuk gitu, jangan diajak imbas. Kalau Teteh bilang dualisme permasalahannya, udah ini harta kita gini gitu. Saya nggak berani lagi sih, bukan nggak berani, memang nggak mampu ya teh gitu. Kalau secara ukuran ekonomi keluarga kami bisa menjual harta seperti ini, terus mengambil berapa M untuk bayar hutang, mengorbankan, kayaknya itu kan solusi di manusia gitu ya teh. Iya, betul. Tadi gitu. Yuk kita sholat dulu, yuk kita doa dulu. Betul, iya betul. Itu tahapannya. Jangan fasik. Ya. Fasik itu orang yang melupakan Allah. Urut nomor 1 Allah. Allah dulu. Segala sesuatu terjadi, respon pertama call, telepon Allah lewat hati gitu ya. Telepon Allah tuh enaknya nggak perlu pakai gadget, nggak perlu pakai wifi, hotspot, dimanapun bisa nyambung. Nggak perlu pakai abonemen, bayar sesuatu, hubungi dia, telepon Allah gitu, lewat hati, memanggil, hati yang memanggil, ya Allah gitu. Sudah ya Allah saja dia hadir loh. Luar biasa ya. Dari riwayat mengatakan, jika hambaku mengatakan ya Allah, aku di hadapan hadir, ada apa hambaku? And every time ya Allah, ya ada apa? Ya Allah ada apa? Langsung. Bener deh, rasanya manis gitu ya waktu kita Iya. Loh Nur gitu, kalau saya di dalam hati kalbu saya, oh gini loh Nur, tenang Alhamdulillah. aja. Alhamdulillah ya, memang suluk ini adalah jalan gerak untuk kembali kepada Allah. Jadi kita menyeru orang kepada, ayo dong, jangan sapi-sapi, aduh nanti mati berat gitu ya. Ayo Allah yang disembah, jangan itu. Allah yang disembah. Allah yang kita pegangin gitu. Kita pegangan tuh ya, jangan ke tiang yang bisa rubuh. Pegangan tuh sesuatu yang paling kokoh. Dan tidak ada kecuali Dia, Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu selain Dia fana, akan musnah. Kita akal mengerti itu gitu ya. Tapi kenyataannya itu makanya perlu reminder gitu, perlu reminder, dan kadang kita lupa atau nggak sadar bahwa kita tawakalnya bukan Allah, bukan tawakal kepada Allah, tawakalnya sama pasangan, nyender demikian rupa, pokoknya semua dia. Begitu dia nggak ada, hancur. Tawakalnya sama pekerjaan, sama followers gitu ya. Begitu nggak ada followers, hancur. Sama fame gitu ya, ke ketenaran, begitu nggak populer lagi, hancur. You name it. Hal-hal yang kita pegang itu menjadi sebuah source of energy, itu hati-hati. Jangan-jangan aku mengilahkan dia nih.
Bahkan kita mengilahkan sekadar ritual ya. Ritual kan bukan Allah, itu keplesetnya bisa di mana-mana itu. Sangat halus. Kalau dalam suluk misalkan ya, dalam pejalan mengilahkan pengen ketemu diri atau karomah yang dicari. Kan karomah bukan Allah. Sangat. Jadi ini ujian betul-betul dalam suluk itu ikhlas. Ikhlas. Jangan cari siapa. Sujudnya tuh kemana gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan hadapkanlah dimanapun kau berada, pada Masjidil Haram, di situ Allah ada berada. Tentang tadi Mbak Nur ayah gitu ya, dakwah yang paling powerful saya pikir adalah dakwah bilhal. Jadi walaupun tidak dikata-katakan, mau itu kita sama pasangan, sama anak, ya ingin ngajak dia sholat, mungkin ingin ngajak dia baca atau apa, dia akan lebih melihat gimana kita keseharian. Dan begini ya, kalau hati kita demikian tenang, dengan ketenangan yang benar ya, kadang-kadang tenang juga bisa dari hawa nafsu tuh, hati-hati. Ditenang-tenangin. Bedanya nggak akan bertahan lama. Bedanya kerasa lah di dalam hati, harus dirasa-rasa. Kalau kita benar tenang, ya, cahaya Allah hadir, ketenangannya dia hadir, itu benar-benar radiasinya kerasa tuh sama orang sekitar. Kalau kita bertemu orang soleh gitu ya, dia nggak ngomong juga kok kayaknya udah anget gitu. Ya, lihat dia senyum, lihat dia, wah, nah itulah. Jadi orang tua bisa berubah melihat, kenapa kamu, contoh. Saya contohin ibu saya nggak pernah, mah ngaji mah ini lihat, wah mental. Tapi ada satu momen dalam keseharian, dan saya pun nggak tahu itu ketika ya mama cerita sama tante yang cerita sama saya. Jadi momen itu inspiring gitu buat beliau. Jadi ada dua momen. Pertama ketika ayah saya sakit, beliau kena stroke, perdarahan, kejang-kejang. Sebulan setelah itu meninggal. Kalut kan sebagai keluarga, harus ke ICU, bolak-balik itu. Begitu meninggal, mama saya udah pingsan lah, udah wah. Tapi entah kenapa saya diberi ketenangan gitu ya, sedih-sedih ya, tapi tenang gitu. Dan ibu saya melihat itu. Ini anak kok bisa tenang begini? Ngaji apa sih katanya? Oke, satu gitu ya. Terus ada kejadian lain ketika di Bandung tuh, di perempatan Buah Batu yang suka macet itu, maghrib lagi nyetir tuh kan, di lampu merahnya panjang gitu ya, macet. Kita maju pelan-pelan, saya lagi nyetir, tiba-tiba dari belakang ada yang nabrak, keras gitu, sampai saya terhenyak gitu, terguncang. Oh, minggir gitu. Saya sama ibu saya di sebelah. Wah, ternyata bumpernya penyok gitu. Tapi karena mobilnya SUV, ada ban di belakang, jadi yang lebih penyok mobilnya dia sebenarnya. Cuma ibu saya udah marah gitu. Oh, ini harus diganti gini. Si pengemudinya turun, perempuan. Udah minta maaf dia, aduh mbak maaf nggak. Pokoknya ya namanya kecelakaan bisa terjadi. Terus saya lihat, mobil saya cuma benyok dikit, doesn't matter gitu ya. Terus dia udah mau settle down gitu. Ini ada ganti rugi mau dikasih berapa? Terus mamaku bilang, ya ini kan waduh ini ketok gini habis sekian ratus ribu lalala gitu ya. Mereka lagi ini, terus tiba-tiba udah lama nggak apa-apa, ini udah maghrib, udah ngejar mau maghrib, dia bilang udah nggak apa-apa mbak, namanya ini hati-hati ya. Terus mamaku bengong, terus uangnya gimana? Udah nggak apa-apa, tuh dia lebih penyok, aku bilang mungkin dia lebih butuh untuk memperbaiki mobilnya. Ibu saya terdiam, tapi ternyata di situ dia terhenyak, kok bisa gitu ya, nggak bikin masalah, nggak ribut. Dan buat saya itu nggak niat untuk wah ini dakwah gitu, atau nggak ada, cipes ya sesimpel itu aja, udahlah nggak apa-apa. Ternyata itu membekas. So the point of the story adalah kita nggak tahu ya di mana hal yang kena banget buat orang tua atau buat suami. Mungkin dia melihat kita, dia konsisten ya bikinin aku kopi walaupun beberapa menit yang lalu marahan gitu. Aku membuat dia kesal. Itu dakwah tersendiri tuh. Jadi kita
we have to rise above emosi ya, tapi profesional, kayak namanya tetap bikinin kopi gitu ya, tetap tersenyum, itu masalah profesionalitas itu ya. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi buat jangan khawatir, pokoknya just be who we are ya. Nanti kalau masalah orang tua terbuka hidayah, walau alam mungkin nggak, kalau nggak lewat kita, lewat orang lain. Yang penting doakan gitu. Ya, walau alam. Oke. Ya. Teman-teman yang baru bergabung, kita udah mau udahan nih. Ya. Ada lagi satu mungkin sebelum kita say goodbye. Ini tentang, ya Mbak Andika, silakan. Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh mau disambung hikmahnya nanti sama Teh Tessa. Jadi ceritanya gini, teman aku cerita gitu. Kalau dia itu ikut kajian, terus dia dengar kalau mau memperbaiki diri gitu, ya mendekat pada Allah ya perbaiki sholat dulu gitu. Sholatnya dulu di ini. Terus dia mikir, ya Allah aku ingin perbaiki diri, perbaiki sholat gitu. Tapi aku ingin sholatku benar gitu. Bacaanku gimana, udah benar belum gitu. Terus dia mikir, aduh seandainya saja bisa aku belajar gitu sama Teh Dika gitu kan ya. Terus dia mikir terus gitu, minta terus sama Allah. Rupanya tiba-tiba dikirim gitu sama ketua grupnya gitu bahwa ini dibuka belajar Al-Quran gitu, boleh belajar sama Teh Dika gitu. Jadi nyambung gitu, pas dia pingin gitu tiba-tiba nyambung gitu. Udah gitu kan di grup itu rame gitu Teh. Terus dibuka untuk belajar, ada beberapa yang belum bisa Al-Quran, tapi yang belajarnya cuman sedikit gitu, cuman berapa orang gitu, 5 orang gitu. Terus saya mikir gitu, kok ini belum bisa, kok nggak mau belajar gitu. Udah gitu rupanya pas saya jalani, udah seminggu jalani gitu, yang 5 orang ini yang saya tangani itu aduh bikin lelah banget gitu Teh. Oh, rupanya Allah memang nggak kasih lebih gitu, karena mampunya saya itu 5 ini, karena memang sangat sulit gitu. Pertemuan pertama kesalahan di situ, pertemuan kedua sama persis kesalahannya itu lagi, sehingga ulang sama persis seperti pertemuan pertama. Kayak gitu 5 orang. Bayangkan kalau misalnya lebih dari 5 gitu kan, gimana gitu kan? Terus hati saya pun campur aduk gitu. Jadi emang benar-benar ini ya, maksudnya perjalanan Allah itu lebih tahu, Allah itu betul. lebih maha tahu gitu Teh. Makanya mungkin ada hikmah dari Teh Tessa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Iya itu apa yang kita minta itu, yang kita anggap baik belum tentu baik gitu, kata Allah dalam Al-Quran. Ya buat kita, kurang nih kayaknya segini, kata Allah belum tentu ya. Dan apa yang kita anggap tidak baik, justru di situ kebaikannya di situ. Makanya ayat itu ditutup, Allah Maha mengetahui. Ya, selamat datang nih buat Bu Evi. Selamat hadir ya. Semoga silaturahminya bisa berkah. Jadi sebagai penutup nih ya, kalau Allah Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui, betul? Sudahlah, berserah diri saja, percaya sama pengaturannya. Itu yang bikin kita selamat dan gak gila, sahabat-sahabat ya. Jadi nggak stresan, nggak semua tuh mesti overthinking gitu, dipikirin. Mikir tuh bagus, boleh, harus malah ya. Mikir tentang gimana nih, berpikir tentang kehidupan tuh, tapi bukan berpikir tentang kekhawatiran ya. Kita sih bukan berpikir, banyak kepikiran, nah itu beda hal tuh. Berpikir bagus, berpikir adalah pelita hati, tapi kepikiran itu mah ini anak sapi ya yang menguasai gitu. Jadi kita harus aware. Ayat ini jelas gitu. Apa yang kau anggap baik belum tentu apa yang
kau anggap buruk juga belum tentu buruk. Allah Maha mengetahui. Artinya sebenarnya kalau kita pegang satu ayat sini saja menjadi sebuah guidance dalam kehidupan, namanya hidup ya, nggak semuanya itu kita suka takdir, betul? Wajar, manusia kan, nggak suka begitu ada orang apakah kalau ada orang memfitnah, enak hati kita kan nggak enak. Disalah prasangkai kan nggak enak. Kita dizolimi kan nggak enak. Tapi kejadian. Nah itu ketika biiznillah, itu ya surat 64 ataupun ayat 11. Tidak ada satu musibah. Tidak ada sebab akibat terjadi di bumi ini. Karena ini alam sebab akibat. Tapi begitu dia berjalan, terjadi illa biiznillah. Ada izinnya. Sebagai seorang beriman yang menguak kedalaman harusnya bertanya, kenapa dia izinkan? Nah itu, pertanyaan itu akan membuka sebuah pengetahuan, sahabat-sahabat. Jadi kalau sudah responnya sebentar, ini kan Allah izinkan, kenapa ya Allah izinkan? Itu kita sudah, energi kita sudah shifting dari terlalu menghukumi, wah gara-gara itu. Udah analisa itu dia lepas, tapi Allah izinkan. Wah, itu kita sudah ke tataran lain tuh. Enak. Itu caranya untuk meraih hikmah-hikmah dalam kehidupan, pengajaran. Semoga al-haknya dapat. Gitu. Insya Allah. Begitu sahabat-sahabat, waktunya habis. Banyak yang ingin kita bicarakan, but I have to go. Alhamdulillah ya, kemarin kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat kajiannya dan kita ada pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat ini. Sahabat-sahabat pamit dulu ya. Silakan melanjutkan. Tolong Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.